Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Penggarap alam luar, kalian semua telah menginvasi alam batin saya selama 100 tahun dan merenggut banyak nyawa. Dan sekarang kalian mengepung tempat ini. Karena kalian semua tidak ingin pergi dan karena kalian semua bertekad untuk membunuh, maka kalian semua tidak perlu pergi. Hari ini adalah pertempuran yang menentukan. Saat Wang Lin berbicara, dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke langit. Gemuruh menggelegar bergema dan sebuah roda besar yang tidak bergerak muncul. Wang Lin meraung dan kemudian menyerang ke depan. Saat Wang Lin meraung, para penggarap realem batin yang tersisa menjadi berdarah panas. Mereka tidak lagi bersembunyi di dalam formasi planet tetapi keluar. Mereka yang menyerang mereka termasuk King Lin, Master Hong San, wanita berbaju ungu dari Sungai Panggil, serta Mu Bingmei, Sekte Dewa, dan para penggarap alam batin yang tak terhitung jumlahnya yang telah didorong hingga batasnya. Terdapat kurang dari 80.000 orang dari alam batin yang tersisa, namun 80.000 orang ini tidak takut mati. Dengan raungan Wang Lin, mereka menjadi gila. Formasi hidup dan mati, tekan semua kehidupan. Wang Lin menunjuk ke langit dan roda yang tidak bergerak itu mulai berputar. Saat ia perlahan berbalik, kekuatan penindasan yang mengerikan menyebar dan menimpa puluhan ribu penggarap alam luar. Gemuruh menggelegar bergema dan puluhan ribu pembudidaya alam luar batuk darah karena tekanan. Ada yang langsung meledak dan mati. Namun, ada terlalu banyak kultivator alam luar. Setelah panik singkat, para penggarap alam luar berjuang untuk mengeluarkan suara gemuruh. Mereka menolak penindasan dan memulai pertempuran sampai mati dengan para penggarap alam batin. Para penggarap alam batin semuanya terbang keluar dari formasi planet. Wang Lin menyerang di depan, dan setelah menggunakan formasi hidup dan mati yang mengejutkan ratusan ribu kultivator, dia menyerang para kultivator Arcane Void di alam luar. Tujuannya adalah membunuh semua penggarap langkah ketiga di sini. Tatapannya menyapu, dan di antara ratusan ribu pembudidaya, yang pertama dilihat Wang Lin adalah selir kekaisaran surgawi dengan harpa. Wanita ini telah menggunakan mantra 5 pemakaman untuk menyebabkan rasa sakit yang luar biasa pada Wang Lin saat itu. Dia masih ingat kelima organ dalamnya layu dan berubah menjadi air hitam. Rasa sakit itu cukup untuk berubah menjadi kebencian yang mendalam. Wang Lin mengabaikan identitas dan kecantikannya, dia harus dibunuh. Dengan satu langkah, Wang Lin berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki pasukan alam luar. Dia menerobos masuk, menimbulkan suara gemuruh yang mengerikan. Siapapun yang menghalanginya pingsan dan mati. Saat Wang Lin bergerak maju, dia meninggalkan jalan berdarah. Para penggarap alam luar yang mati tubuhnya roboh, tetapi kepala mereka tetap utuh. Mereka mengikuti di belakang Wang Lin, membentuk jubah kepala manusia. Jubah ini terus bertambah saat Wang Lin menyerang pasukan, jumlahnya masih terus bertambah. Gemuruh menggelegar bergema saat dia bergerak. Ekspresi selir kekaisaran surgawi yang dikunci oleh Wang Lin sangat berubah dan dia dengan cepat mundur. Meskipun Wang Lin baru berada di tahap pertengahan Spirit Fight, dia merasa takut terhadap Wang Lin karena panah Li Guang, jadi dia mengabaikan tingkat kultivasi Wang Lin. Dalam pandangannya, Wang Lin sangat sulit dikalahkan. Bertarung dengannya akan menyebabkan kematiannya. Ini adalah perasaan yang tak terkatakan, tapi terasa begitu nyata sehingga ketakutan di hatinya menjadi semakin kuat. Saat dia mundur, Wang Lin mendekat dari kejauhan. Kepala-kepala itu melayang di belakang Wang Lin, memberinya aura seolah-olah dia akan menghancurkan dunia. Dengan satu langkah, Wang Lin tiba dalam jarak 1000 kaki dari selir kekaisaran surgawi. Matanya merah dan dia meraung saat dia melangkah maju. Dengan langkah ini, dia menyapu seluruh dunia dan ruang angkasa itu sendiri sepertinya runtuh. Dia muncul 100 kaki dari selir kekaisaran surgawi. Wajah selir kekaisaran surgawi menjadi pucat ketika dia merasakan niat membunuh Wang Lin. Dia mengatupkan giginya dan melambaikan tangan kanannya ke kekosongan. Harpa kuno yang akrab dengan Wang Lin muncul. Dia meletakkan harpa di depannya dan tangannya menyentuhnya. Not-not musik mulai bermunculan, membentuk gelombang suara yang melesat ke arah Wang Lin. Ekspresi Wang Lin sangat tajam saat bintang dewa kuno di antara alisnya berputar dengan cepat.
Suara letupan bergema dari tubuhnya, tapi dia tidak melebar. Sebaliknya, kekuatan dewa kunonya berkumpul di setiap bagian tubuhnya. Dengan satu langkah, ruang itu sendiri bergemuruh ketika gelombang suara yang tak berujung bergema. Gelombang suara ini memang kuat dan menyebabkan sejumlah kerugian pada Wang Lin, tetapi pada saat ini, dia tidak peduli. Dia menahannya dengan tubuh dewa kuno yang kuat dan bergegas maju. Melihat Wang Lin mendekat, wajah selir kekaisaran surgawi menjadi pucat. Tanpa ragu, tangannya membentuk segel dan dia menekan harpanya. Kecapi bergema dengan keras dan 5 gelombang suara muncul. 5 mantra pemakaman, jantung, hati, limpa, paru-paru, ginjal. Selir kekaisaran surgawi menjerit tajam. Dia mengangkat tangan kanannya dan menekan Wang Lin. Dengan tekanan ini, tubuh Wang Lin bergetar dan dia merasakan sakit yang luar biasa. Namun, dia tidak sama seperti dulu. Dia sekarang adalah seorang kultivator Spirit Void tingkat menengah, dan dengan tubuh dewa kunonya, dia bisa membunuh para kultivator Arcane Void. Rasa sakit yang hebat masih tak tertahankan seperti sebelumnya, dan organ dalamnya mulai rusak, tapi Wang Lin bahkan lebih cepat. Dengan tekad dan niat membunuh, Wang Lin melayangkan pukulan dengan tangan kanannya. Gemuruh menggelegar bergema. Kepala kuno muncul di hadapan Wang Lin bersama dengan bayangan 3 klan kuno. Semuanya memasuki tinjunya saat dia meninju. Dari jauh, pemandangan ini tampak mengejutkan, dan pukulan Wang Lin menyebabkan sistem bintang bergetar. Para penggarap alam luar yang tak terhitung jumlahnya semuanya mundur ketakutan. Saat Wang Lin meninju, bayangan setinggi 10.000 kaki terbang menuju selir kekaisaran surgawi. Dalam sekejap, pukulan ilusi ini mendarat di selir kekaisaran surgawi dan bertabrakan dengan riak mantra 5 pemakaman miliknya. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh medan perang. Pukulan ilusi itu runtuh, memperlihatkan selir kekaisaran surgawi yang mundur, yang sedang batuk darah. Darah juga mengalir dari sudut mulut Wang Lin. Kali ini, dia bertarung melawan tubuh asli selir kekaisaran surgawi, bukan bayangan seperti sebelumnya. Dia adalah seseorang yang tidak pantas berada di sini, seseorang dari benua surgawi abadi. Selir kekaisaran surgawi menyeka darah dari sudut mulutnya, dan ketakutan di matanya menjadi semakin kuat. Dia menghargai hidupnya jauh lebih dari siapapun di sini. Dia mengerti bahwa dia bukanlah seseorang dari sini. Ini hanyalah sebuah dunia gua, dan statusnya jauh di atas gua ini. Semakin dia berpikir seperti ini, semakin dia takut akan kematian. Saat dia mundur, Wang Lin bergegas maju, mengabaikan luka-lukanya, dengan niat membunuh di matanya bersama dengan tekad yang gila. Selir abadi surgawi pucat membentuk segel dan cahaya keemasan bersinar. Kekuatan garis keturunan surgawi menyebar ke seluruh bintang. Kekuatan garis keturunan surgawi berubah menjadi tekanan yang menyelimuti area tersebut. Wang Lin, tidak ada balas dendam yang besar di antara kita, kenapa kamu? Suara selir kekaisaran surgawi itu tajam, tetapi sebelum dia selesai berbicara, suaranya berubah menjadi jeritan yang memutar. Dia melepaskan semua mantra surgawi dan mundur seperti orang gila. Karena saat dia berbicara, busur yang membunuh penguasa muncul di tangan Wang Lin. Saat dia mundur, Wang Lin menyerang ke depan. Saat dia bergerak maju, dia melambaikan tangannya dan busurnya menghilang. Dia tidak ingin menembakkan busurnya, dia mengeluarkannya untuk menekan yang lain, sehingga yang lain tidak berani menggunakan mantranya. Pada saat ini, ketika selir kekaisaran surgawi mundur ketakutan, Wang Lin menunjuk ke arahnya dan meraung. Berhenti. Dengan satu kata, tubuh selir kekaisaran surgawi berhenti, tetapi hanya sesaat. Dia memiliki garis keturunan surgawi dan mampu membebaskan diri hanya dalam beberapa saat. Namun, itu sudah cukup bagi Wang Lin untuk mengejar ketinggalan. Saat Wang Lin mendekat, tangannya membentuk segel dan angin hitam yang mengerikan membentuk naga hitam. Hujan tak berujung turun dan bumi ilusi muncul dan hancur. Itu adalah mantra surgawi Baifan. Namun, ini hanyalah sebuah pengaturan. Tujuan menggunakan mantra surgawi ini adalah untuk menggunakan mantra terakhir, bulan gelap langit cerah. Saat mantra itu muncul, bulan darah muncul, dan bayangannya mendarat di tubuh selir kekaisaran surgawi. Bulan gelap langit cerah. Wang Lin meraung dan tanda bulan muncul di wajahnya. Jeritan menyedihkan datang darinya saat wajah cantiknya terkoyak.
Dia berbalik dan menatap Wang Lin dengan kejam. Dia menyerah untuk melarikan diri dan menyerang Wang Lin. Gemuruh menggelegar bergema dan tubuh mereka bertabrakan. Mantra mereka bertabrakan, tetapi tubuh selir kekaisaran surgawi itu terlempar ke belakang. Wajahnya pucat pasi dan dia batuk darah. Wang Lin juga mundur dan batuk darah. Namun, dia hanya mundur beberapa langkah sebelum menyerang ke depan sekali lagi. Dia mengangkat tangan kanannya dan mengeluarkan suara gemuruh. Cetakan semangat perang muncul. Jejak telapak tangan raksasa itu menyerang selir kekaisaran surgawi saat itu muncul. Ekspresi selir kekaisaran surgawi berubah drastis dan dia dengan cepat membentuk segel, menyebabkan energi surgawi berkumpul. Bayangan samar muncul di hadapannya, dan sebelum bayangan itu terbentuk, suara Wang Lin memasuki pikirannya. Penggarap benua abadi surgawi, selir dari Master Sekte 7 Dao Sekte. Apa menurutmu aku tidak tahu segalanya? Kebenaran terungkap, dan mantra selir kekaisaran surgawi berhenti sejenak. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya, dia tidak menyangka Wang Lin mengetahui hal ini. Tepat pada saat ini, ada kilatan cahaya darah di tangan Wang Lin dan pedang darah muncul. Wang Lin mengangkat tangannya dan tanpa ampun menebasnya. Dia selalu mengandalkan rencananya. Meskipun rencananya mungkin tidak luar biasa, pada saat-saat singkat hidup dan mati, mereka selalu memainkan peran besar. Secara khusus, pemahamannya tentang waktu telah mencapai level lain. Seperti bagaimana ketika selir kekaisaran celestial akan menggunakan mantra garis keturunan langitnya, Wang Lin telah mengeluarkan Li Guangbao tanpa ragu-ragu. Saat busur muncul, selir kekaisaran langit menyerah untuk melemparkan mantranya dan melarikan diri dalam ketakutan. Selir kekaisaran celestial tidak yakin apakah Wang Lin memiliki tekad untuk menembakkan tembakan lain. Kemudian, ketika selir kekaisaran celestial dipaksa ke batas oleh War Spirit Prince dan hendak menggunakan mantra garis keturunan langitnya lagi, Wang Lin mengatakan kalimat itu yang mengejutkannya. Garis itu mungkin hanya menyebabkan selir kekaisaran langit berhenti sejenak, tetapi bagi para pembudidaya, jeda itu fatal. Saat selir kekaisaran langit berhenti karena kaget, War Spirit Prince mendekat. Pada saat yang sama, Wang Lin mengangkat pedang darah dan menebas. Semua ini terjadi dalam sekejap, cepat melampaui kepercayaan. The War Spirit Prince mendarat dan pedang darah ditebang. Ini adalah malapetaka hidup dan mati bagi selir kekaisaran celestial. Teriakannya perlahan menjadi pingsan ketika tubuhnya bergetar dan runtuh, kemudian jiwanya hancur. Wang Lin juga batuk darah. Pada saat kematiannya, dia menyelesaikan mantra garis keturunannya. Meskipun ditutupi oleh War Spirit Prince, kekuatannya memasuki tubuh Wang Lin. Itu menyebabkan tubuh Wang Lin bergetar, dan dia mundur 1000 kaki lagi saat dia batuk darah. Dia hanya membunuh satu orang dan melukai dirinya sendiri, tetapi itu sepadan. Ketika dia membunuh selir kekaisaran celestial, pembantaian antara alam batin dan luar sudah membentuk sungai darah. Teriakan pembantai menggema di bintang-bintang. Wang Lin mundur saat dia batuk darah. Dia diam-diam menyesuaikan diri, tetapi tiba-tiba dia merasakan saat bahaya. Wang Lin menghindari bahaya dan berbalik untuk melihat sinar energi pedang lewat. Energi pedang menyapu bintang-bintang dan membuka keretakan spasial yang besar. Orang tua berkulit hitam yang merupakan bagian dari krisis hidup dan mati Wang Lin telah mengambil keuntungan dari cedera Wang Lin dan melancarkan serangan menyelinap. Orang tua berpakaian hitam mengangkat pedang dan menembakkan energi pedang ke Wang Lin. Dia terluka, ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuhnya. Dinginnya memenuhi mata Wang Lin dan dia segera mundur. Tubuhnya berubah menjadi gas hitam dan mundur ke tentara alam luar yang memukul melawan alam batin. Kabut tubuhnya berubah menjadi menyebar dan menyelimuti para pembudidaya alam luar. Teriakan menyedihkan bergema, dan ketika kabut pergi, mayat-mayat yang telah terkuras vitalitas, daging, dan darah perlahan-lahan berserakan. Niat membunuh di mata pria tua hitam menjadi lebih kuat saat ia mengejar Wang Lin. Kabut yang Wang Lin telah berubah menjadi mundur dengan cepat, dan semua pembudidaya alam luar yang ditelannya mati. Hanya dalam beberapa napas, puluhan ribu pembudidaya alam luar meninggal. Pada saat ini, pria tua berkulit hitam bergerak lebih cepat. Dengan satu langkah, dia mendekat pada kabut yang telah berubah menjadi Wang Lin. Dia kemudian mengangkat pedangnya dan tanpa ampun menebangnya.
sinar energi pedang mengerikan muncul. Tepat ketika energi pedang mendekat, kabut dengan cepat menyusut dan Wang Lin mereformasi tubuhnya. Mayoritas lukanya telah pulih setelah melahap banyak pembudidaya alam luar. Pada saat tubuhnya berubah, ada kilatan niat membunuh di mata Wang Lin. Saat pria tua itu mendekat, Wang Lin mengangkat tangan kanannya. Formasi karma. Dengan ini, roda bergerak yang dibentuk oleh formasi karma muncul di hadapan Wang Lin. Dengan dorongan dari Wang Lin, roda karma raksasa terbang ke depan dan menabrak dengan pedang orang tua itu saat dia menebang. Gemuruh-gemuruh bergema. Energi pedang lelaki tua itu hancur dan dia mengeluarkan darah saat dia terjatuh. Formasi karma juga runtuh dan hancur. Namun, hilangnya formasi tidak membuat Wang Lin merasa sakit hati sama sekali. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya misterius. Dia mulai tertawa, lalu tangannya membentuk segel. Tangan kanannya membentuk kepalan dan melambai. Formasi karma, ambil formulir. Pedang Anda adalah penyebab karma pembentukan saya. Roda yang hancur berkeping-keping adalah efek karma. Formasi karma, buka. Saat Wang Lin melambaikan tangannya, formasi karma yang hancur berubah menjadi awan gas kacau dan menyapu daerah itu. Ada lebih dari 50.000 untaian gas karma. Setiap helai langsung berubah menjadi energi pedang yang dilepaskan orang tua itu. Hasilnya, lebih dari 50.000 sinar energi pedang muncul. Ini adalah formasi karma. Saat Wang Lin melambaikan tangannya, energi pedang yang dibentuk oleh formasi karma tersebar menuju para pembudidaya alam luar. Teriakan menyedihkan bergema, dan dalam sekejap, lebih dari sinar 50.000 energi pedang menewaskan lebih dari 50.000 pembudidaya alam luar. Kematian mereka diwarnai merah gelap. Selir kekaisaran celestial sulit untuk dibunuh, tetapi membunuh seorang pembudidaya Arcane Void tahap awal seperti Anda adalah mudah. Wang Lin melangkah melalui formasi karma yang runtuh dan menuduh orang tua itu. Tangan kiri adalah hidup, tangan kanan adalah kematian, life and death seal. Wang Lin mendekat pada pria tua itu dan sepenuhnya mengabaikan mantra yang pria tua itu coba gunakan. Tangan kirinya ditekan ke bawah, diikuti oleh tangan kanannya. Aura hidup dan mati menyentuh tubuh pria tua itu dan menyebabkan gemuruh yang menggelegar. Pria tua itu batuk darah dan mundur dengan ekspresi sengit. Tangannya mulai membentuk segel untuk menggunakan mantra, tapi Wang Lin tidak melihat semua ini. Dia menutup matanya, dan pada saat ini, semua yang ada di dunia adalah salah. Dengan mata terpejam, dia dengan cepat bergerak maju dan melewati mantra pria tua itu. Dia tiba di depan pria tua itu dan menekan tangan kanannya ke dada pria tua itu. Jari-jarinya mengepal membentuk kepalan dan kemudian dia menarik kembali. Karma Prince. Ledakan menggemuruh bergema dan pria tua itu menjerit sedih dan mundur. Sebagian dari esensi pria tua itu telah ditarik oleh Wang Lin, dan pada saat ini, Wang Lin membuka matanya. Dia meremas dengan tangan kanannya dan menghancurkan sebagian dari esensi pria tua itu. Saat pria tua itu mundur, Wang Lin melambaikan tangan kirinya dan ruang penyimpanannya terbuka. Dia meraih semua kuku 7 warna dan melambaikan tangannya. Beberapa kuku 7 warna bergerak dengan kecepatan yang tak terbayangkan dan menusuk ke dada pria tua itu. Mata orang tua itu menjadi penuh ketakutan dan darah mulai mengalir keluar dari sudut mulutnya, membuatnya mundur lebih cepat. Sama seperti Wang Lin hendak mengejar, sinar niat membunuh mendekat. Selir kekaisaran celestial lainnya yang mengenakan biru dan dikelilingi oleh cahaya biru mendekat. Saat dia mendekat, sebuah pita biru bergegas menuju Wang Lin. Di belakang wanita itu, King Lin dengan cepat mengikuti. Sudah jelas bahwa ketiganya melakukan pertempuran sebelumnya, tetapi selir kekaisaran langit telah lolos dari serangan mereka dan mengejar Wang Lin. Lebih jauh lagi, wanita berbaju ungu dari Summon River itu seperti iblis dan telah membunuh beberapa pembudidaya Nirvana Void. Dia sedang berjuang melawan dua yang terakhir. Wanita tua Arcane Void dari alam luar itu bertarung dengannya. Yang terakhir dari 3 selir kekaisaran berperang melawan Tuan Hong San. Tuan Hong San jelas bukan tandingan, tapi dia terus menahannya. Di kejauhan, sejumlah besar pembudidaya realem batin meninggal, tetapi lebih dari 100.000 pembudidaya realem luar telah meninggal. Suara-suara pembantaian bergema di Alheaven. Wang Lin tiba-tiba berbalik dan kegilaan muncul di matanya.
Jika penggarap Arcane Void dari alam luar tidak mati, pertempuran ini tidak akan berakhir. Saat dia berbalik, bintang-bintang dewa kuno bersinar dan Kaisar Furnace muncul. Saat itu muncul, itu diperluas untuk menutupi daerah sekitarnya, termasuk selir kekaisaran celestial dan orang tua berkulit hitam. Kaisar Furnace melepaskan energi lembut yang mendorong King Lin keluar. Pada saat yang sama, itu melahap hitam dan selir kekaisaran langit sebelum tiba-tiba menyusut. Gemuruh-gemuruh datang dari dalam Emperor Furnace. Meskipun telah melahap orang tua itu dalam warna hitam dan selir kekaisaran celestial, sangat sulit untuk memperbaiki keduanya. Ketika gemuruh-gemuruh bergema, rasanya seperti Kaisar Furnace akan hancur. Tubuh Wang Lin bergerak dan dia duduk di atas Kaisar Furnace. Dia kemudian meludahkan darah pada Kaisar Furnace dan membentuk segel dengan tangannya. Selanjutnya, dia menunjuk ke titik di antara alisnya dan bintang dewa kuno terbang keluar dan mendarat di Kaisar Furnace. Setetes darah emas yang dibentuk oleh Immortal Celestial Body terbang keluar dan dia menekannya pada Emperor Furnace. Ini menyebabkan tungku melepaskan cahaya keemasan yang mengerikan. Garis keturunan surgawi dan garis keturunan kuno, aku menggabungkan mereka ke dalam Kaisar Furnace dan menyegel kalian berdua selama 100 juta tahun. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan mantra ciptaannya sendiri, Flowing Time, muncul. Itu berubah menjadi pintu batu raksasa dan ditekan ke Kaisar Furnace. Ketika pintu batu itu muncul, waktu bergerak cepat. Dengan tingkat kultivasi Wang Lin saat ini, dia bisa membuat waktu mengalir tanpa henti. Keringat muncul di dahi Wang Lin saat dia duduk di atas Kaisar Furnace. Matanya benar-benar merah dan dia mengaum. Senior King Lin, Master Hong San, dan senior dari sungai yang dipanggil. Kalian bertiga, tahan 2 pembudidaya Arcane Void terakhir untuk memberi saya cukup waktu untuk mengatur hidup dan mati, karma, dan formasi benar dan salah. Mereka bertiga mengangguk. Mereka mulai bekerja bersama untuk menahan 2 pembudidaya Arcane Void terakhir sehingga mereka tidak bisa mengganggu Wang Lin. Tangan Wang Lin membentuk segel sementara matanya dipenuhi kegilaan. Pertempuran ini adalah permainan antara 7 Taois berwarna dan Zan hantu tua. Perang ini adalah sesuatu yang harus mereka lakukan untuk tujuan tertentu. Lalu Wang Lin tidak keberatan membunuh semua pembudidaya realem luar untuk mengakhiri pertempuran ini. Dia ingin melihat persis apa yang mereka cari. Formasi hidup dan mati telah dilakukan dan formasi karma rusak. Aku akan membentuk formasi karma yang lain. Wang Lin, masih duduk di Kaisar Furnace, melambaikan tangan kanannya. 50.000 kepala membentuk pusaran raksasa di depannya. Pusaran tiba-tiba mulai berputar dan lolongan bergema. Segera, itu berhenti berputar dan formasi karma muncul. Mata terbuka itu benar, mata tertutup itu salah. Dao benar dan salah lengkap, formasi benar dan salah. Suara Wang Lin tidak menentu, dan ketika dia berbicara, 50.000 kepala yang tersisa di belakangnya terbang keluar untuk membentuk pusaran besar lainnya. Pusaran ini berada dalam keadaan antara ilusi dan nyata, seolah-olah itu bukan milik dunia ini. Itu bengkok dan buram, dan rotasinya menciptakan gemuruh keras. Aura esensi sejati dan salah menyebar. Dalam sesaat, pusaran terbentuk dan formasi benar dan salah terbentuk. Dengan ekspresi serius, Wang Lin menunjuk ke pusaran kehidupan dan kematian. Pada saat ini, 3 roda yang mewakili kehidupan dan kematian, benar dan salah, dan karma berkumpul. Mereka mulai tumpang tindih sebelum Wang Lin. Ketika mereka tumpang tindih, formasi yang dibentuk oleh 3 esensi halus yang hebat terbentuk. Saya membutuhkan 10.000 rekan pembudidaya untuk rela melepaskan jiwa asal mereka dan menjadi roh pembentuk dari 3 roda esensi saya. Ubah jejak langit, mengganggu operasi langit, dan bunuh semua pembudidaya alam luar di sini. Ekspresi Wang Lin serius. Formasi 3 rodanya membutuhkan 10.000 jiwa asal untuk menjadi roh formasi sehingga dapat beroperasi dengan kekuatan penuh. Saat kata-katanya bergema, 10.000 kultivator alam batin duduk tanpa ragu-ragu. Jiwa asal mereka terbang dan terbang menuju 3 roda esensi yang tumpang tindih Wang Lin. Dalam sekejap, 10.000 jiwa asal ini tiba. 3 roda mulai meraung dan berputar. Kemudian ketiganya menyatu menjadi satu dan mulai berkembang dengan cepat. Segera tumbuh menjadi roda raksasa setinggi surga itu sendiri. Roda ini memberikan kehidupan dan kematian,
esensi sejati, dan salah, dan karma. Ketika diputar, lintasan dunia akan berubah. Saat bergerak, langit akan runtuh. Ini adalah mantra terkuat yang diciptakan sendiri oleh Wang Lin, dan dia tidak akan bisa menggunakannya lagi dalam hidupnya. Ini adalah perpaduan dari 3 esensi halus besarnya, dan tidak akan ada yang kedua. 10.000 jiwa asal berada di bawah roda raksasa dan menjadi roh formasi yang mendorong roda. Mereka meraung ketika mereka mendorong roda raksasa ke arah ratusan ribu pembudidaya alam luar. Mereka memutar roda sekali. Langit dan bumi hancur. Planet-planet yang membentuk formasi planet mulai runtuh. Semua vitalitas tampaknya telah ditarik keluar dari ruang angkasa, dan tidak ada aura. Hampir 30% dari seluruh ratusan ribu tubuh pembudidaya alam luar runtuh dan mati. Setelah hanya 1 putaran, 10.000 jiwa asal yang mendorong roda menjadi redup. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk mendorongnya untuk kedua kalinya. Tepat pada saat ini, para pembudidaya alam batin semua mundur dan duduk, bahkan Mu Bingmei melakukan ini. Ketika mereka duduk, jiwa asal mereka semua terbang keluar dan terbang menuju roda besar. Bersama-sama, mereka mendorong roda yang seperti nasib untuk berputar sekali lagi. Gemuruh-gemuruh bergema di seluruh sistem bintang. Roda raksasa berputar sekali lagi, dan pada saat ini, 30% dari pembudidaya realem luar runtuh dan mati karena kekuatan yang tak terlukiskan ini. Darah segar membentuk sungai yang melayang melalui sistem bintang. Para pembudidaya alam luar yang tersisa merasa sangat ketakutan. Mereka menjadi gila dan pikiran mereka gemetar ketakutan karena perubahan mendadak. Pada saat ini, mereka semua melarikan diri ke arah yang berbeda. Menghadapi kekuatan yang tidak mereka mengerti, mereka tidak berani menolak dan tidak mampu menolak. Bahkan 2 pembudidaya Arcane Void melawan King Lin sangat ketakutan sampai batasnya. Wanita tua dan selir kekaisaran celestial terakhir putus asa mundur, dan akhirnya membebaskan diri dari King Lin. Metode kultivasi mereka tidak normal, jadi mereka langsung melarikan diri jauh. Menghadapi para penggarap alam luar yang tersebar ini, bahkan puluhan ribu jiwa asal alam batin tidak memiliki kekuatan untuk memutar roda raksasa ini untuk ketiga kalinya. King Lin menutup matanya dan jiwa asalnya terbang keluar. Sebagai kultivator langkah ketiga dan kaisar langit alam surga hujan, kekuatan jiwa asalnya mengejutkan. Jiwa asalnya berubah menjadi raksasa, dan dia melangkah ke roda dan tanpa ampun mendorong. Pada saat yang sama, Master Hong San dan wanita berbaju ungu dari Sungai Sumen menutup mata mereka dan jiwa asal mereka terbang keluar. Di kejauhan, King Sui mengabaikan luka-lukanya dan jiwa asalnya juga terbang keluar. 4 jiwa asal raksasa mendorong roda, menyebabkannya bergemuruh dan perlahan-lahan memutar ketiga kalinya. Ketika roda berputar untuk ketiga kalinya, ruang itu sendiri runtuh, benar-benar runtuh, dan lapisan-lapisan fragmen tersebar ke segala arah. Kultivator alam luar yang telah melarikan diri jauh tidak dapat melarikan diri dari kekuatan ini. Semua tubuh mereka dihancurkan oleh kekuatan roda untuk mengubah cara dunia beroperasi. Setelah roda berputar untuk ketiga kalinya, masih ada beberapa kekuatan tambahan dan perlahan-lahan berubah bahkan lebih, tetapi tidak bisa menyelesaikan putaran keempat. Tangan Wang Lin membentuk segel dan kemudian jiwa asalnya terbang keluar dan dia mendorong roda. Dengan ini, roda berputar sekali lagi dan akhirnya menyelesaikan tikungan keempat. Rotasi keempat ini menyebabkan sistem bintang berdengung. Sebuah kekuatan aneh menyatu jiwa asal Wang Lin dengan semua jiwa asal kultivator realem batin untuk meluncurkan sapuan mengejutkan. Di bawah sapuan ini, semua pembudidaya alam luar yang tersisa, dimanapun mereka berada di Alheaven, gemetar dan tubuh mereka runtuh. Wanita tua yang mencoba membunuh Wang Lin gemetar dan menghilang. Jiwanya hancur. Hanya kekaisaran celestial terakhir yang selangkah lebih maju. Ketika kekuatan dari roda menyapu, dia mendobrak kekosongan menggunakan mantra menyelamatkan jiwa yang telah dia tempatkan. Dia memasuki celah dan nyaris tidak selamat. Semuanya sudah berakhir. Di luar kemudi, jiwa-jiwa asal yang lemah semua kembali ke tubuh mereka. Saat mereka kembali, mereka semua batuk darah dan semuanya terluka parah. Wang Lin juga batuk darah. Roda ini yang dibentuk oleh 3 esensi besar adalah beban besar bahkan baginya, bahkan tubuh dewa tuanya tidak sanggup menanggungnya.
Jika bukan karena fakta bahwa ada puluhan ribu pembudidaya realem batin, dia tidak akan mampu memutar roda esensi. Demikian pula, jika 3 pembudidaya Archanevoid lainnya tidak terbunuh atau ditangkap olehnya, maka setelah mereka bergabung untuk melawan, dia tidak akan bisa mendapatkan pembudidaya alam batin untuk membantunya memutar roda esensi. 3 tahun terakhir, Wang Lin kelelahan saat dia berdiri dari Kaisar Furnace. Dia mengambil Kaisar Furnace dan roda esensi dan terbang ke kejauhan. Kalian semua, pulih selama 3 tahun. Saya akan menjaga semua orang. Dalam sistem bintang 4, semua penggarap alam luar yang menyerang telah mati terhadap roda yang menggunakan kekuatan gabungan dari semua penggarap alam dalam untuk berputar. Satu-satunya yang lolos adalah selir kekaisaran surgawi yang telah membuka celah dan melarikan diri dengan panik. Ada orang lain yang tidak mati, orang itu adalah Yun Luo. Yun Luo adalah orang yang paling ditakuti Wang Lin di alam luar. Ramalan yang dia lihat saat itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia lupakan. Ketika panah Wang Lin memaksa penguasa mundur, dia menghancurkan batu giok penyelamat yang ditinggalkan gurunya tanpa ragu-ragu. Giok ini disempurnakan oleh gurunya selama kematian dan menyatu dengan ruang itu sendiri. Itu bisa memindahkannya dari lokasi manapun kembali ke perubahan klannya di sistem bintang kuno. Setelah digunakan sekali, batu giok itu akan pecah. Dia selalu menyimpan batu giok ini bersamanya, tetapi bahkan ketika avatarnya mati, dia tidak menggunakannya. Hari ini, dia menggunakannya untuk menyelamatkan hidupnya. Adapun Wang Lin, saat ini, auranya tidak stabil. Meskipun dia memiliki tubuh dewa kuno, dia menderita luka serius. Luka-luka ini berasal dari saat dia membunuh selir kekaisaran surgawi, yang nama dan pangkatnya bahkan tidak dia ketahui. Itu juga berasal dari saat dia menggunakan tungku kaisar untuk menekan lelaki tua berbaju hitam dan selir kekaisaran surgawi lainnya. Namun bagian terburuknya datang dari penggabungan 3 roda esensi menjadi sebuah formasi yang dapat mengubah cara kerja dunia. Membentuk roda ini menghabiskan hampir seluruh tenaganya, dan menyelesaikan belokan kiri keempat membuatnya kelelahan. Meskipun dia berada di tahap pertengahan Spirit Void, beban ini masih membuatnya sangat kelelahan. Saat ini, wajahnya pucat tanpa darah dan dia tidak lagi terlihat kuat seperti sebelumnya. Seolah angin sepoi-sepoi pun bisa menjatuhkannya. Namun, matanya masih dipenuhi tatapan dingin dan penuh tekad. Dia tidak mundur atau jatuh, tetapi mengatakan dia akan menjaganya selama 3 tahun. Saat Wang Lin berbicara, di kejauhan, Si Tunan dan ribuan tiba. Mereka terlambat, tetapi karena terlambat, mereka tidak ikut serta dalam pertempuran dan tidak terluka. Mereka menjadi satu-satunya penjaga di alam batin selain Wang Lin. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengatakan sepatah kata pun kepada King Sui atau orang-orang yang dia kenal sebelum dia pergi. Waktu adalah hal yang sangat penting. Meskipun saat ini alam batin tenang, Wang Lin tahu ini hanyalah permulaan. Semua ini hanyalah langkah pertama. Bencana sesungguhnya akan mencapai puncaknya dalam 3 tahun ke depan, atau setelah 3 tahun. Peristiwa itu mungkin menghancurkan alam dalam dan luar sepenuhnya. Lagi pula, dalam pandangan orang-orang dari benua astral abadi, bahkan jika semua orang di dalam gua mati, itu tidak masalah. Selama Dao Surgawi ada di sana, makhluk hidup akan muncul. Kemudian, setelah jutaan tahun, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya akan muncul, dan di antara mereka akan ada kultivator langkah ketiga yang berjuang untuk menjadi lebih kuat. Namun, Wang Lin tidak mau membiarkan hal seperti itu terjadi. Dia punya rencananya sendiri, ide gila. Dengan mengingat rencana ini, dia mendorong roda 3 esensi melalui sistem bintang. Di belakangnya, Mu Bingmei melihat sosok Wang Lin yang pergi dan menggigit bibir bawahnya. Tidak ada lagi tatapan rumit di matanya, hanya sedikit kebingungan. Setelah sekian lama, dia menundukkan kepalanya dan kata-kata Wang Lin sebelumnya masih melekat. Meskipun dia bukan wanitaku, dia adalah Ibu Wang Ping. Mu Bingmei mengangkat kepalanya yang indah dan kebingungan di matanya menghilang, digantikan dengan tekad. Dia terbang ke udara seperti burung phoenix biru yang cantik dan mengejar Wang Lin. Di kejauhan, jiwa asal King Sui kembali dan dia membuka matanya. Dia memandang wanita berbaju merah muda di sebelahnya, yang sedang melihat Wang Lin pergi. Dia menghela nafas dan perlahan berkata, "Kamu sudah mengenalnya, benar?"
Wanita berbaju pink merenung sejenak dan kemudian berbalik untuk melihat King Sui. Dia dengan lembut mengangguk. Hidupnya sengsara dan selama ini dia kesepian. Jika kamu ingin menemaninya, jangan ragu. Terkadang, jika ragu, kamu kehilangan apa yang kamu kejar. Jangan seperti aku dulu. Kilatan kenangan muncul di mata King Sui. Wanita berbaju merah muda itu menundukkan kepalanya, dan setelah beberapa saat, dia dengan lembut bertanya, "Kamu, mengapa kamu menyelamatkanku?" King Sui diam-diam merenung untuk waktu yang lama dan kemudian mengungkapkan ekspresi pahit. Dia menggelengkan kepalanya dan tidak berbicara. Beberapa hal yang tidak bisa Anda katakan. Jika dia bisa mengatakannya, dia akan melakukannya ketika dia mengenalinya di putrinya, tapi dia tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Setelah menunggu lama, wanita berbaju pink memandang King Sui dengan ekspresi rumit. Dia tidak mengerti dan menghela nafas. Dia berbalik ke arah langit dan mengejar Wang Lin. Saat Mu Bingmei dan wanita berbaju merah muda terbang, sinar cahaya ketiga terbang dari sebuah planet yang belum runtuh. Ada seorang wanita dalam sinar cahaya itu, namanya Xi Zifeng. Setelah pertempuran ini, tersisa kurang dari 50.000 orang. Selama pertempuran pertama di Lautan Awan, alam batin memiliki hampir 500.000 penggarap. Setelah 97 tahun pertempuran, lebih dari 90% orang tewas. Yang tersisa adalah kekuatan penuh dari para penggarap alam batin. Jumlah kematian yang diderita dalam hampir 1 abad perang adalah sesuatu yang belum pernah dilihat oleh alam batin sebelumnya. Alam batin sudah tidak memiliki banyak kultivator langkah ketiga, dan sekarang banyak yang telah meninggal. Yang tersisa semuanya terluka. Joss Flames tidak cukup, jadi sangat sulit bagi mereka untuk pulih, dan mereka mungkin tidak akan pernah pulih ke puncaknya lagi. Setelah perang ini, hanya tersisa 19 planet dalam formasi planet. 50.000 pembudidaya tinggal di 19 planet ini untuk menyembuhkan. Ini menjadi dunia kultivasi baru untuk alam batin. Di bawah penjagaan Situ Nan dan teman-temannya, setiap orang memilih salah satu dari 19 planet untuk beristirahat dan disembuhkan. Mereka yang ahli dalam alkimia mengalami luka-luka mereka. Tim kultivator dari kelompok Situ Nan menjaga mereka saat mereka terbang ke 3 sistem bintang kosong lainnya untuk mencari tumbuhan. Mereka ingin menyempurnakan pil untuk membantu semua orang pulih lebih cepat. Segalanya tampak tenang, namun, mereka tidak tenang karena perang ini belum berakhir. Pada saat ini, sinar cahaya keempat terbang menuju tempat Wang Lin menghilang. Ada wanita lain di dalam sinar cahaya ini. Ini adalah penggarap Arcane Void dari Sungai Panggil, wanita berbaju ungu. Dia memiliki asal-usul yang misterius, dan selain beberapa orang terpilih di alam batin, tidak ada orang lain yang mengetahui identitasnya. Namun, tindakannya dalam perang ini mendapat rasa hormat semua orang. 30 tahun yang lalu, adik perempuannya tewas dalam pertempuran. Dia juga orang yang sangat pendiam, dan sejak itu, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mereka yang berada di alam batin menetap dan diam-diam menjalani 3 tahun ini. Wang Lin mendorong roda 3 esensi raksasa itu menuju Laut Awan sambil kelelahan. Kesenjangan dalam formasi penyegel alam di Lautan Awan adalah bahaya tersembunyi terbesar dalam 3 tahun ini. Jika dia ingin alam batin memiliki waktu 3 tahun untuk pulih, tidak hanya alam itu perlu disegel, tetapi Wang Lin juga akan menjaga tempat itu sendirian selama lebih dari 1000 hari dan malam. Dia sebenarnya tidak perlu melakukan ini. Ia sebenarnya bisa saja menipu dirinya sendiri dan mencari tempat tinggal hingga ia meninggal karena usia tua. Namun, dia tidak bisa dan tidak mau. Saat dia bergerak maju, suara melolong bergema di seluruh bintang. Raungan ini datang dari roda 3 esensinya yang raksasa. Cahaya di mata Wang Lin menutupi kelelahannya saat dia mendorong kemudi ke depan. Segera, dia tiba di perbatasan Cloud Sea. Dia mengambil langkah maju dan dengan cepat pindah ke Cloud Sea. Kabut yang dulu menyelimuti Lautan Awan telah lama menghilang, membuat sistem bintang ini menjadi sangat jernih. Bau darah memenuhi sistem bintang, dan benua yang runtuh pun hancur. Wang Lin mendorong roda raksasa itu melewati Cloud Sea yang hancur. Segera, medan perang pertama di Cloud Sea muncul di hadapannya. Ini adalah salah satu dari sedikit tempat di mana kabut masih ada. Namun, ketika Wang Lin tiba, suara gemuruh dan hembusan angin datang dari roda.
Angin ini menyebabkan kabut di sekitar lubang formasi penyegel alam bergerak dan segera menghilang. Kabut tebal sebelum Wang Lin hilang dan lubang setinggi 10.000 kaki tampak jelas di depan matanya. Lubang ini seperti bekas luka, dan dalam 100 tahun terakhir, tidak dapat disembuhkan. Penggarap alam batin telah mencoba memperbaikinya, tetapi pada akhirnya, mereka semua kecewa. Lubang ini tidak dapat diperbaiki, karena selama perang, formasi penyegel realem berada di ambang kehancuran. Tidak diketahui siapa yang menciptakan formasi penyegel realem. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, setelah diserang berulang kali dan kemudian berlubang selama hampir 100 tahun, ia menjadi lemah, seolah-olah sedang sekarat. Berdiri di depan lubang, Wang Lin merenung dalam diam. Dia bisa merasakan roh formasi di dalam, tetapi mereka pun lemah. Seolah-olah melemahnya formasi penyegel realem akan menyebabkan mereka menghilang. Dia berbalik dan melihat ke ruang di depannya. Sinar cahaya ungu yang membawa aura kultivator langkah ketiga terbang ke arahnya. Cahaya ungu ini adalah orang terakhir yang pergi tetapi orang pertama yang mengejar Wang Lin. Kultivator perempuan dari Sungai Panggil.